Banyak kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, nikmat kesempatan kita bisa duduk di rumah Allah ini, Pak. Kalau Bapak mau tafakur sejenak, banyak Pak orang sehat di Palembang nih, Pak, tetapi tidak pernah sempat pergi ke masjid, Pak. Dan banyak orang yang ingin pergi ke masjid, badannya sakit, Pak. Keinginannya ada, badannya tidak mengizinkan. Jadi malam hari ini Bapak Ibu sekalian berbahagialah, bersyukur. Kita diberikan dua nikmat sekaligus, sehat dan kesempatan. Padahal kata Nabi, dua nikmat inilah yang paling banyak dilalaikan manusia. Jamaah takziah rahimakumullah. Bersolawat kita untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Kamis 5 November 2020 bertepatan 19 Rabiul Awal. Masih berada di bulan kelahiran Nabi. Tuan-tuan guru, jamaah sekalian kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Boleh saya pinjam Al-Qur'an, Pak? Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat atau pertolongan bagi para pembacanya. Kalau Bapak Ibu nanti di rumah buka Al-Qur'an, tolong pulang dari sini dibuka dua surat. Yang pertama surat As-Sajadah ayat 12 dan surat Al-Munafikun ayat 10. Ulang dari sini, As-Sajadah 12 dan Al-Munafikun ayat 10. Ada dua doa yang dipanjatkan orang yang sudah meninggal dan yang orang pada saat sakaratul maut. Tapi sayang seribu sayang, doa itu tidak dikabulkan Allah lagi. Doanya orang yang masih hidup yang masih dikabulkan, Pak. Kalau orang yang sudah mati, dia berdoa kepada Allah, biar dia berteriak, tidak didengar lagi. Di dalam surah As-Sajadah ayat 12, orang-orang yang sudah berada di alam kubur, termasuk Pak Wayan, dia berdoa kepada Allah, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihah. Ya Allah, aku sudah melihat, aku sudah mendengar. Farji'na na'mal solihah. Tolong kembalikan lagi aku ya Allah ke atas dunia. Semua penghuni kubur meminta kepada Allah supaya hidup lagi ke atas dunia. Untuk ngapain? Na'mal solihah. Mau beramal soleh. Ternyata bekal yang dikumpulkan di atas dunia masih kurang. Maka demi Allah, almarhum yang malam hari ini kita doakan, itu Pak belum berhenti dari berbagai banyaknya pertanyaan. Demi Allah, demi Muhammad, semua penghuni kubur ditanya Pak satu persatu. Bapak mungkin pernah mendengar, ulama pernah menyampaikan di alam barzah, di alam kubur ada seekor ular bernama Sudja al-Aqra. Sudja al-Aqra itu Allah ciptakan khusus bagi orang-orang yang dulu di atas dunia lalai akan sholat. Maka setiap sholat yang dia tinggalkan sekali akan dipatuk oleh ular itu. Maka dia akan terbenam 70 hasta. Kata ulama, bisanya ular Sudja al-Aqra itu, kalau diteteskan ke atas rumput di dunia ini, maka sampai hari kiamat tidak akan tumbuh lagi tumbuhan di situ, Pak. Sekali dia melalaikan sholat, dipatuk. Sekali dia lalai, dipatuk lagi. Tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah, maka pada peringatan
mendoakan mendiang jenazah almarhum Bapak Wayan. Ini ada sebuah nasihat untuk kita semua untuk memperhatikan sholat, Pak. Kita perhatikan sholat kita, Pak. Tolong, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak orang sekarang sholat, Pak, tapi masih suka bergunjing. Orang sudah sholat tapi masih mengambil hak orang lain. Dia sudah sholat tapi dia menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin. Banyak orang yang sholat masih suka menghibah, masih suka memfitnah, dan tidak jarang di antara itu masih melakukan maksiat kepada Allah. Bukankah kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang sholat akan dijaga dari perbuatan keji dan mungkar. Masalahnya sholat kita ini khusyuk atau tidak, Pak? Beruntunglah orang yang beriman yang sholatnya khusyuk. Maka pada malam hari ini saya akan beritahukan kepada Bapak Ibu semua langkah-langkah sholat khusyuk supaya sholat kita jadi lebih baik, Pak. Bukan berarti yang depan yang berdiri ini sholatnya paling khusyuk, tidak. Tapi kita sama-sama belajar bagaimana mendapatkan sholat yang khusyuk. Mau, Bu? Mau, Bu? Yang pertama, kalau kepingin sholat kita khusyuk, Pak, perhatikan pada saat azan berkumandang. Pada saat azan berkumandang, dijawab, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyakkan dari kita, Pak, tenang-tenang saja. Kalau Bapak Ibu perhatikan lapas azan tersebut, tidak ada kalimat tahmid, Alhamdulillah, tidak ada. Atau Subhanallah, tidak ada. Kalimat azan ini dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menandakan kalau kita seorang pedagang sedang asik dagang, ada pembeli ramai, azan sedang berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dagangan ibu itu kecil, yang besar Allah. Bapak yang pegawai di kantor, punya jabatan, lagi rapat, pimpinan atau atasan bapak itu tinggi bukan main. Ketika azan berkumandang, rapat itu kecil, yang besar Allah. Siapa yang mampu untuk Allah, insya Allah, Pak, dia dapat kekhusyuan. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini dengan slow baik, kagetlah dulu. Ada, Pak, orang, Pak, nak sholat nunggu komat dulu, Pak, baru datang. Sama kayak tarawih, Pak. Kebetulan tempat saya, Pak, Sabah witir 23. Itu belum mau tegak, nunggu Al-Fatihah selesai dulu, baru tegak, nyusul. Bagaimana sholatnya hendak khusyuk? Jadi langkah pertama dapat khusyuk, menjawab azan. Wajib, Pak. Kemudian yang kedua, kalau ingin sholatnya khusyuk, Bapak Ibu sekalian, pada saat mengambil wudhu, itu bukan sedang main air, Pak. Aku lihat ibu-ibu di Sungai Pinang, Bu, bukan sini, hidup keran begini ya, Bu. Atau bapak-bapak, kebenaran kalau mazhab Imam Syafi'i katanya cukup 3 lembar, maka dia buka dikit saja. Main-main, Pak. Bapak Ibu sekalian, ngambil wudhu bukan sedang main air, Bu. Bukan sedang main air. Ketika kita membasuh tangan mengucapkan bismillah, jangan ada, Pak, di antara kita ngambil wudhu ngomong. Itu hukumnya makruh. Ngambil wudhu sudah benar-benar siap-siap beristighfar, mohon ampun. Seolah-olah Bapak Ibu sedang membasuh muka yang isinya mata, isinya mulut, yang pernah dulu ngunjing orang, menyakiti hati orang. Maka dibasuhlah muka itu. Tetesan-tetesan terakhir itu menggugurkan dosa-dosa kita. Basuh tangan begitu juga. Jadi mengenang betapa banyak dosa dari tangan kita nih, Pak. Begitu basuh kaki juga begitu. Mengingat
pernah kan kita melangkahkan kaki ke tempat yang salah? Maka kita basuh sambil beristighfar, jangan ngomong. Dan ketika menghadap Allah di dalam masjid, takbiratul ihram, sebelum melafazkan niat, saya sarankan kepada ibu bapak semua mengucapkan seperti ini dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah sholat terakhirku, inilah sholat perpisahanku. Maka insya Allah bapak ibu akan sholat sebaik-baiknya, karena seolah-olah sedang ditunggu malaikat Israel dari belakang. Lepas salam, maka kita akan dijemput malaikat Israel. Ini tips jitu. Kalau 3 hal ini dipraktekkan, mudah-mudahan sholatnya akan baik. Menjawab azan, ngambil wudhu sambil beristighfar, lalu takbir didahului dengan keyakinan bahwa ini seakan-akan sholat terakhir. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, pernah satu kali Rasulullah berjalan bersama para sahabat, melewati 2 kuburan. Ada 2 kubur. Lalu Rasulullah berdiri di atas kuburan itu. Rasulullah nampak dari wajahnya, Pak, begitu sedih. Lengan bajunya ini bergetar, Pak. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi ya Rasulullah? Tolong terangkan kepada kami. Maka kata Rasulullah, hazani rajulani yu'azzabani fi kuburihi ma'azaban syadida. Ketahuilah 2 kuburan ini sedang disiksa dengan siksaan yang berat. Maka sahabat kembali bertanya, ya Rasulullah, apa kira-kira dosanya sehingga dia disiksa? Maka kata Rasulullah, fi zambin hayyinin, sesungguhnya dia disiksa dengan perkara yang enteng. Bukan enteng dosanya, Pak, perkara yang enteng untuk dia jauhi, tetapi dia tidak bisa menjauhi. Yang pertama, kuburan pertama, dia tidak hati-hati pada saat buang air kecil. Ada bapak-bapak di sini masuk kamar mandi, toilet, buka resleting, sor ke toilet. Basuh tadi, Pak, cuman maaf kelaminnya saya dibasuh, yang disiram tempat yang buang tadi tidak lagi disiram. Ada di sini, Pak? Ada yang mana, Pak? Kalau mendapati toilet masjid ditinggalkan dalam keadaan seperti itu, nah itulah, Pak, orangnya. Disunnahkan pada saat kita buang air kecil duduk, Pak, supaya tidak terpercik kena kain sarung atau celana panjang. Kemudian dalam buang air kecil itu ada namanya istibro, bedaham. Jadi kalau bapak sudah ngerasa sudah, jangan dulu berdiri, bapak bedaham dulu 3 kali, istibro. Untuk memastikan tiris, untuk memastikan tidak ada tetesan terakhir. Bapak saja kalau minum air gelas, menurut bapak sudah habis, bapak diamkan sebentar, bapak goyang-goyang, pasti masih ada yang menetes. Jadi bedaham itu tujuannya 2, untuk supaya tiris. Yang kedua, bedaham itu untuk menjawab kalau dipanggil. Ayah masuk kamar mandi, ibu mau berangkat, ya berangkat dulu ya, yo jangan dijawab, Pak. Kalau dari kamar mandi menjawabnya dengan bedaham tadi. Nah, kalau masuk masjid begitu juga, Pak. Dikunci, ada orang enggak? Nah, ada tandanya, Pak. Itu isyaratnya. Jadi mulai hari ini Njok tahu bapak atau ibu keluarga kita di rumah, di kamar mandi tidak boleh bersuara. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Jadi yang kuburan pertama karena perkara yang enteng, tidak hati-hati di dalam buang air kecil. Kuburan yang kedua juga disiksa. Kata Rasulullah, yuzinnas bilisanihi wayansi, dia itu mulutnya menyakiti manusia lain. Dia itu bin namimah, dia itu mengadu domba. Mulut ini, Pak, bisa jadi ladang pahala, bisa jadi ladang dosa. Sama seperti mata, bisa jadi ladang pahala,
bisa jadi ladang dosa. Kapan jadi pahala? Kalau dipakai untuk berzikir. Mata begitu juga, dipakai untuk baca Quran. Tetapi kalau dia dipakainya untuk menggunjing, ibu itu, Allah, pakai emas imitasi, emas sepuhan. Itu jilbabnya miring, alah jilbabnya sudah 3 hari masih dipakai juga. Kalau mau kena itu baik, tak kata mau kena lain. Lantak dia lah bu. Tujuannya nak ibadah tapi kadang suka celometan, suka ngomentari orang lain. Ibu bapak ini muliakan Allah, maka 2 perkara ini dijauhi. Pertama tadi, hati-hati dalam buang air kecil, baik bapak maupun ibu. Ajarkan anak pak dari sekarang, kencingnya duduk, jangan berdiri. Kemudian hati-hati bilisani. Sampai Rasulullah katakan, aku jamin siapa yang bisa menjaga 2 hal ini, baginya sorga. Di antara kedua bibirnya dan di antara kedua kemaluannya. Di kedua pahanya ada kemaluan, dia bisa jaga, maka jaminannya sorga. Bapak ibu ini muliakan Allah. Tadi kita bahas sholat khusyuk. Ibu bapak ini muliakan Allah, saya lihat di sini alhamdulillah sudah ramai pak ya. Sholat berjamaah sudah ramai. Ini untuk bapak-bapak khususnya yang masih suka sholat di rumah. Besar harapan kami, pengurus juga pasti menginginkan bapak memakmurkan masjid kita. Karena setiap langkah kaki bapak ke masjid ini dicatat Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu pak, mulut kita ini tidak bisa lagi ngomong sebagaimana dia ngomong. Orang Palembang kan paling pandai bercakap pak. Saya kalau ceramah di Palembang, terus terang pak, agak grogi pak. Lain kalau ceramah di Kuala Tungkal, di Jambi. Orang Jambi tidak perlu banyak paham bercakap pak. Orang Palembang ini kalau kita ngomong seramai orang Palembang, seperti kita ngajari buaya berenang. Bapak-bapak ini muliakan Allah. Pada hari itu mulut kita dikunci, yang dibiarkan ngomong adalah tangan dan kaki kita. Pernah dilangkahkan kemana? Maka saya akan sampaikan satu cerita supaya bapak-bapak yang suka sholat di rumah tergerak hatinya untuk sholat ke masjid ini. Bapak pernah dengar pak, ada sahabat Nabi pergi ke masjid diantar iblis. Sudah pernah dengar belum pak? Sudah pak? Belum pak ya? Ada sahabat Nabi pak, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat Nabi ini lahir dalam keadaan buta, tunanetra. Lalu pernah pertama kali mendatangi Rasulullah meminta rukhsah, meminta keringanan supaya dia bisa sholat di rumah, karena ada yang nuntun dia pergi ke masjid. Maka kata Rasulullah, ya boleh silakan. Baru sampai di pintu masjid dipanggil lagi, hei Abdullah, sini dulu. Apa kau mendengar suara azan? Naam ya Rasulullah, saya mendengar. Kalau begitu wajib bagimu untuk datang ke masjid, karena kau termasuk tetangga masjid. Jadi kalau bapak-bapak tidak mau sholat ke masjid, rumahnya harus jauh dari masjid. Jangan sampai ada suara azan, bapak masih dengar, bapak berarti masih tetangga masjid. Rasanya toa kita nih pak ya, jangkauannya jauh nih pak ya. Kalau bapak-bapak sholat di rumah, itu namanya bapak-bapak soleha. Ibu-ibu ya sholat di rumah, bapak-bapak di masjid, dorong bu. Saya lanjutkan. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum diwajibkan tetap ke masjid meskipun dia buta pak. Apalagi kita ini yang melek. Pernah satu kali Abdullah Ummi Maktum nih pak jalan dari rumahnya subuh-subuh. Begitu jalan, dia tersandung batu. Maklum pak, gelap, belum ada PLN ini, belum. Jalan tersandung, jatuh, pelipisnya berdarah pak. Masih pergi ke masjid pak. Pulang dari masjid, ada yang ngantar dia pak. Ngantar. Besoknya dia mau pergi ke masjid lagi, ada yang jemput. Begitu terus, dijemput, diantar, dijemput, diantar. Lama-lama Abdullah bin Ummi Maktum heran, siapalah yang baik ini.
ngantar aku, jemput aku. Akhirnya dia bertanya, Pak, dia kan butuh. Nak, siapa nama kau ini? Kok kau rajin betul jemput, ngantar? Dijawabnya sambil dibentak, Pak. Nggak usah tahu. Loh, tapi kau baik, ngantar aku, jemput aku. Kau ini siapa? Aku adalah iblis. Iblis, Pak. Tapi Abdullah bin Umi Maktum terheran-heran. Kok iblis mau ngantar, mau jemput? Bukankah iblis itu tugasnya menghalangi orang ibadah? Tapi kok ngantar, jemput? Apa kata iblis? Wahai Abdullah, aku pernah lihat kau jatuh subuh-subuh. Pelipis kau berdarah. Pada saat itu aku mendengar malaikat berdoa, Ya Rabb, ampunkanlah dosanya Abdullah bin Umi Maktum. Maka terdengar suara dari langit, Allah berfirman, aku hapus setengah dosanya. Jadi karena aku tidak ingin kau jatuh lagi, habis nanti dosamu, maka aku antar. Bapak Ibu, katik di antara kita sini yang katik dosa, Pak, ya, pasti pernah bermaksiat, pernah buat dosa. Yang kepingin dosanya diampuni Allah, pergilah ke masjid. Kita saja kalau mencari rezeki, diberitahu, Pak Habibie, galak ada ngantar aku ke pasar Impres. Hujan-hujan subuh-subuh. Kaget kunjuk 2.700.000. Laju. Biar hujan, Pak, aku galak, Pak. Sholat di rumah tuh cuma dapat satu, Pak. Sholatul jamaah afdol min sholatil fazzi bisyaba'i wa ishrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian 27 derajat. Bapak mungkin sering dengar hadis ini, tapi tidak pernah terbayang. Nanti pulang dari sini, buat sholat subuh di rumah, Pak. 2 rakaat, Allahu Akbar, salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tegak lagi, buat lagi yang kedua, Allahu Akbar, sudahi 2 rakaat, salam lagi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baru 2, bikin 27 kali. Pahalanya masih besar di masjid ketimbang di rumah. Dibikin sholat subuh tuh 27 kali diulang, masih besar di masjid. Kenapa? Di rumah ndak khusyuk, di rumah buru-buru, banyak gangguan. Tapi dengar cerita tadi, Pak, jangan pula ke masjid sengaja pula tumburkannya motor atau nyampak berdarah kan, biar dihapus setengah dosanya kan. Jangan pula, Bu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, langkahkanlah kaki kita ke masjid. Dorong, Bu. Bu, punya anak susah dibangunkan? Punya, Bu? Bapak-bapak begitu, ada anak, Pak, susah dibangunkan, Pak. Pulang dari sini, hidupkan kompor. Ada wajan berisi minyak. Biarkan setengah jam tanpa ada yang digoreng. Api itu akan pindah ke atas kuali. Iya, Pak. Panas minyak tuh, Bu. Akan pindah ke atas kuali. Besar apinya. Pada saat api sebesar itu, coba saya mau lihat bapak ibu membangunkan anak, api yang sudah besar itu bagaimana? Adakah bapak? Nak, bangun nak, api besar di dapur. Ada begitu, Bu? Saat lihat api yang besar itu, ibu pasti kaget, cepat-cepat panggil bapak atau anaknya. Nak, bangun nak, api yang besar nak. Api neraka Sakor sudah dinyalakan, diperuntukkan untuk orang yang melalaikan sholat. Api neraka sudah dihidupkan, tapi kita masih slow-slow saja. Neraka itu sudah disiapkan untuk yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Sudah ditulis namanya 60 tahun berada di sana. Setahun, Pak, beda dengan setahun di dunia. Sehari di akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia. Kalau tertulis namanya 60 tahun dikali 1000, lama, Pak. Aku yakin kita nih, Pak, mungkin mampir galau ke neraka, termasuk yang ngomong juga. Oleh karena itulah kita bergiat beramal, memohon ampun kepada Allah supaya jangan lama-lama di neraka. Maka saya tergerak untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian, siapa yang menjaga sholat 5 waktu,
maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini janjinya Allah melalui lisan Rasulullah. Orang masuk surga itu ada 3 golongan, Pak. Golongan pertama masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa banyak tanya. Itu adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu. Kemudian yang masuk surga dengan dihisab. Ditanya dulu, diperhitungkan dulu. Kau beli kopiah ini dari mana? Kain sarung ini dari mana? Baju ini dari mana? Jam tangan dari mana? Semua ditanya. Dapat mobil dari mana? Bangun rumah dari mana? Sawah tuh beli dari siapa? Terus jarak antara orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan dengan dihisab, jaraknya 500 tahun paling cepat. Jadi nunggu, Pak, lama betul. 500 tahun. Dan yang ketiga, orang yang masuk surga dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat supaya kita masuk surga bisa melalui syafaat Rasulullah. Siapa yang paling banyak bersolawat, dia paling dekat dengan Rasulullah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini terakhir. Tadi soal solat sudah, supaya kita aman selamat dalam kubur. Ayat surat Al-Munafikun ayat 12. Tadi As-Sajadah ayat As-Sajadah 12, ini Al-Munafikun ayat 10. Orang, Pak, ketika sakaratul maut, detik-detik dia nazak, sudah ngorok, kata orang, Pak. Seluruh orang yang mau meninggal sudah ditampakkan untuknya tempatnya, apakah di surga atau di neraka. Dia sudah dapat menatap bentuk dan posturnya malaikat Israel. Nah, pada saat itu dia berdoa. Doanya termaktub di Al-Munafikun ayat 10 tadi. Apa doanya orang yang sakaratul maut? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, doanya orang yang sekarat, tambahkanlah umurku sedikit saja. Ada yang minta sehari, tidak dikabulkan. Ya Allah, 1 jam saja, tidak dikabulkan. 1 menit saja, juga tidak dikabulkan. Sebagaimana firman Allah Al-A'raf 34, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua umat itu punya batas ajal. Kalau sudah datang, tak mampu dia minta pending sesaat, minta mundurkan, atau minta dicepat-cepat, tidak bisa. Orang yang tadi sakaratul maut, laula akhartani ila ajalin qarib, minta sedikit saja waktu. Mau ngapain? Fa asaddaqah, dia mau bersedekah. Di ayat ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menerangkan, Pak, dari tafsirnya, kenapa orang mau mati dia minta supaya diizinkan untuk bersedekah. Kenapa dia tidak minta sholat saja, tidak berangkat haji saja, atau mengerjakan ibadah lain? Karena ternyata di balik sedekah itu ada 5 keutamaan. Pertama, orang yang rajin bersedekah, sakaratul mautnya mudah, gampang, ringan. Coba lihat, Pak, Zainuddin MZ habis ngasih uang sama marbot masjid, tahu-tahu sakit, dibawa ke rumah sakit, di perjalanan meninggal. Lihat lagi Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, habis ngasih uang kepada SPG rokok, dia pulang malam itu, malam Jumat seperti ini, lalu kecelakaan motor, dibawa rumah sakit, belum sampai rumah sakit meninggal. Meninggalnya gampang, mudah, ringan. Maka siapa senang bersedekah, sesungguhnya sakaratul mautnya mudah. Kemudian rahasia kedua bersedekah, lampu yang paling terang di alam kubur, insya Allah dinikmati sama Bapak Wayan, adalah sedekah. Sedekah jadi cahaya dia dalam kubur. Dia pernah menginfakkan tanah, dia pernah menginfakkan Quran, dia pernah membantu masjid, menolong orang lain, jadi penerang cahaya kubur. Yang ketiga, rahasia sedekah,
pintu yang paling lebar di surga bernama As-Sakhoya. Cuma boleh dilewati orang yang senang bersedekah, dermawan. Pintu yang lain, pintu duha kecil, pintu Ar-Rayyan orang senang berpuasa kecil. Khusus untuk pintu orang senang bersedekah, As-Sakhoya lebar. Dia lewat pintu itu. Yang keempat, tanda ibadah diterima Allah, senangnya sedekah, senangnya memberi. Waktu tausiah subuh mungkin pernah saya sampaikan, kalau orang senang memberi, itu ciri-ciri khas ibadah dia terima. Tak kan ada pak, balik dari tanah suci makin jadi pelitnya, itu tak diterima pak. Bukan haji mabrur, haji mardut. Kalau pulang dari tanah suci makin pelit, haji mardut. Kalau pulang dari tanah suci makin dermawan, makin mau nolong orang, bantu orang, maka itu hajinya haji yang mabrur. Yang kelima, rahasia sedekah itu, harta merupakan hisab yang paling berat. Nabi yang paling terakhir masuk surga, Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena ada dua kerajaan besar, peninggalan ayahnya Daud alaihissalam dan peninggalan Ratu Balkis. Jadi dua kerajaan ini dihisab sehingga Nabi Sulaiman masuk surga paling belakangan. Sahabat Nabi yang paling belakangan masuk surga, Abdurrahman bin Auf. Hartanya banyak sehingga ditanya dulu. Sehingga sahabat semua sudah masuk surga. Sahabat Nabi yang paling terakhir masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Nah nanti kalau dekat Masjid Al-Hakim ini, siapa yang paling banyak hartonya, paling berduit dia, nah nanti dia masuk surga paling belakangan pak. Kecuali yang dermawan. Ibu bapak yang muliakan Allah, ada kira-kira waktu 10 menit. Saya paskan jam 9 aja pak ya. Kita ini susah pak bersedekah. Kalau di hati kecil kita ini masih ada sifat pelit pak. Pelit. Kalau orang Jambi bilangnya lokek pak. Di sini ada orang Bugis pak, dia nyebutnya seke, sama. Kalau orang Jawa bilangnya medit. Apapun itu namanya, lokek, seke, medit, bakhil, itu kalau bersarang di hati susah pak bersedekah. Dia sayang. Orang yang pelit ini pak, saya kasih tahu bu ya, ciri-ciri orang pelit. Kalau dia mempekerjakan orang lain, dia ingin menunda pembayaran gajinya. Gaji tanggal 1, kau tanggal 2 be gajiannya. Itu ciri orang pelit. Orang pelit ini bukan hanya mau menunda pembayaran gaji, tapi kalau bisa dipotong gaji itu pak. Kau kemarin ke jos setengah hari, tidak selesai gawe ini, potong. Ciri-ciri orang pelit. Tapi yang saya inginkan ibu pulang dari masjid ini sudah lepas sifat pelit itu. Mau bu? Pelit dibuang mau bu? Dengarkan cerita ini bu. Mudah-mudahan cerita ini membuat saya dulunya pelit pak. Saya dulu pelit betul pak. Waktu buka dompet lewat celengan, duit merah apa duit biru ya, tertengok duit abu-abu, 2000 baik. Ada di sini pak. Saya di Jambi dulu masih ingat pak ya. Di Jambi di Terminal Rawasari ada Polsek Pasar, di bawahnya ada WC umum. Dulu kalau ibu-ibu masih ingat duit 1000 Danau Toba, duit 500-nya waktu itu gambar orang hutan, duit monyet kata orang pak ya. Waktu saya turun di terminal, perut saya sakit, saya cepat-cepat masuk WC umum. Ditulis kalau buang air kecil 500 duit monyet, kalau buang air besar 1000 duit Danau Toba. Saya saat itu pak mules buang air besar. Begitu selesai saya banting uang tadi 1000. Nih pak, orang yang jagonya tato pak, banyak pak tato. Nih pak 1000 pak. Kau ngapain tadi di dalam? Aku tadi missing buang air besar. Kurang. Ngapa pak itu tadi 1000 pak? Kau buang air besar tadi sekalian kencing gak? Udah kena ada pak, buang air besar baik, tidak kencing, pasti kencing sekalian. Ujung-ujung minta tambah dia pak. Aku nyari-nyari duit monyet tadi, katik, kunjuk lagi 1000 lagi. Nah bang, duit Danau Toba tadi, nih 2000, sosok bang. Dia pula nyari pak, manalah sosok katik. Bang kencing be sekali lagi bang, biar lunas.
Biar pas 2000. Siapa yang nyumbang kotak amal 2000, sama seperti saya di WC tadi. Baru sampai WC. Cita-citanya masuk surga, Pak. Nyumbangnya 2000. Itu orang bakil, pelit. Mobilnya, Pak, mobil mewah 2000 cc ke atas. Beli kangkung turun di pasar Pelaju, 3 ikat masih nawar 5.000 bea. Sekebat 2000, Pak. Tidak mau ngasih 6.000, masih ditawar. Motornya bukan main, Pak, besar. Fiction terbaru tuh, Pak. Belanja ke pasar Pelaju beli jeruk, memang tidak nawar. Tapi begitu sudah diikat, masih ngambil lagi 2. Ini nyecip ya? Tidak boleh. Kalau sudah diikat, itulah hak kita, milik kita. Tidak boleh lagi ngambil. Nyicip tuh sebelum beli. Dan sikok baik, jangan banyak-banyak. Ini ngambil 2, 3 lagi. Itu ciri orang pelit. Ibu dengarkan baik-baik. Tadinya saya pelit, Pak. Harus saya akui. Tapi setelah saya belajar, menimba ilmu, duduk di pesantren, guru menerangkan, saya ambil satu pelajaran berharga, sehingga pelit saya sudah hilang sampai hari ini. Dulu kata guru saya, Nabi Sulaiman pernah kedatangan burung merpati. Kan Nabi Sulaiman bisa, Pak, bercakap-cakap sama binatang. Datang burung merpati. Wahai Nabiullah Sulaiman, telurku diambil laki-laki. Jadi burung merpati ini bersarang di atas pohon. Telurnya suka diambil orang. Jadi dia marah. Kebetulan yang ngambilnya tuh tidak jauh dari pohon itu, ada rumah. Dia tukang ngambil. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang ngambil? Itu nah, laki-laki di rumah itu. Dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Sini. Anggap bela, Pak, namanya Bedul, Pak, ya. Kalau ada kesamaan nama aku minta maaf, Pak Bedul, ya. Dul, kesini. Betul kau ngambil telur merpati? Betul Nabi Sulaiman. Mulai sekarang kau tidak boleh ngambil lagi. Biarkan burung itu berkembang biak. Jangankan manusia, Pak. Kelompok jin, angin itu tunduk patuh sama Nabi Sulaiman. Maka laki-laki tadi ketakutan, Pak. Yalah, tidak berani lagi dia ngambil. Sudah sampai rumah, dilihatnya burung merpati bersarang lagi, Pak. Ramai datang. Lakinya sudah tidak mau ngambil, bininya pula, Bu. Bang, banyak burung telur, Bang. Panjat, Bang, ambil, Bang. Sudahlah, Dek, takut. Kaget kena marah Nabi Sulaiman. Lah, Bang. Nabi Sulaiman tidak pula nak ngurus burung merpati. Banyak burung di muka bumi ini. Banyak binatang nak diurus. Ambillah, Bang. Itulah, Pak. Laki sudah benar. Kadang-kadang hasutan bini tadi, Pak, ya. Ada yang kayak gitu, Pak? Yang mana, Pak? Sudah benar-benar mau ke masjid. Sudahlah ya, sholat di rumah baik. Biar gancang. Ada, Bu. Kesian sekali saya. Jangan tersinggung, Bu, ya. Kalau singgung, marahi panitia. Aku tidak diundang lagi, tidak apa-apa, Pak. Tidak ada urusan. Bininya nyuruh manjat lagi, Bang. Ya laki tadi, Pak, ya. Takut, Pak. Tidak dituruti, tidur luar. Sudahlah itu, Pak. Ngalah bapak-bapak. Mau tidur dingin-dingin terus kan? Gak mau. Manjatlah laki tadi, Bu. Ngambil lagi telur burung tadi. Dah, dimakan. Burung merpati itu mengadu lagi sama Nabi Sulaiman. Ya Nabiullah, telurku hilang lagi, diambil lagi sama laki-laki tadi. Nabi Sulaiman marah, Pak. Dia tidak taat kepada perintah. Baiklah, dipanggil jin ifrit, penjaga tempat terbitnya matahari satu, tempat terbenamnya matahari satu, yang paling kuat. Jin, datanglah. Datang, Pak, di depan. Nabi Sulaiman langsung sujud, Pak. 2 jin yang paling kuat. Dari timur satu, dari barat satu. Mulai hari ini, aku tugaskan kalian berdua jaga pohon itu. Siapa saja yang naik ke atas pohon itu, ngambil telur burung itu, tarik kakinya, campakkan ke bawah. Tidak main-main nih, Pak. Makanya sampai hari ini, Pak, pohon-pohon besar itu dijaga oleh jin yang kuat. Itu dari perintahnya Nabi Sulaiman. Memang adonian, Pak. Tapi sayang 1000 sayang, manusia ini, Pak, kalau urusan setan, jin, dia percaya. Ada jinnya itu. Tapi dia tidak percaya ada Allah yang lebih besar. Tempat dia meminta. Makanya kadang-kadang dia syirik. Datang ke kuburan, datang ke pohon besar. Ada istilah kami, Pak, kalau di Jambi ngelok nomor. Datang nyuruk-nyuruk di pohon kan. Naruh telur.
Nak nyari nomor togel tadi Pak. Sama yang begituan dia yakin dan percaya. Tapi dia tidak yakin Allahus Samad. Allah tempat tumpuan hajat. Jadi ibu boleh percaya bu, setan itu adonian memang. Tapi Allah lebih ada. Sebelum kata-kata ada itu ada. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Pohon itu sekarang dijaga jin ifrit. Bininya nyingok, banyak lagi burung besarang Pak. Ya. Oh, banyak telok burungnya. Panjat lagi ya. Ayahnya tadi lah ketakutan. Sudahlah dek. Kemarin be aku ngas-ngos takut ketahuan Nabi Sulaiman. Sudahlah ya. Dak akan tahu dak Nabi Sulaiman itu dak. Banyak luas dunia ini be nak diurusnya. Lajulah ya. Sudahlah dek. Kau tidur luar kaget. Ngancam begitu terus. Ibu yang ibu begini Pak, ketemu dengan aku kusembelih Pak. Jangan jadikan bini Pak menolak suami, maka dia dikutuk oleh malaikat semalaman. Itu kewajiban Pak. Jangankan itu, ibu-ibu mau puasa sunat saja, kan izin suami dulu. Ya Bu, mau sholat malam, ngomong dulu Bu, kulun nuwun. Ya, malam ini mau sholat ya. Boleh tak ya? Kalau kata ayah, ayo sholatlah, lampu hijau, sholat Bu. Tapi kalau ayah minta temenin, minta dipeluk, minta satu selimut, itu lebih besar pahalanya ditimbang ibu tahajud semalam suntuk. Itu perkara sunat. Melayani suami perkara wajib. Ya Bu ya. Bu. Ibu nunduk ibu. Pokoknya kalau bapak sudah nyuil, sudah wajib. Sudah Pak, laku takut-takuti sudah. Pas sudah. Tadi dipesan tadi sama pengurus, takut-takut ke ibu-ibu katanya kan. Baik, saya lanjutkan Bu dikit lagi ya. Jadi pohon tadi sudah dijago. Bininya tadi nyuruh manjat lagi. Panjatlah Bang, panjatlah. Tidak jadi tidak Pak, manjatlah lakinya tadi Pak. Manjat lagi, nak ngambil, baru setengah manjat. Dia naik, terdengar di bawah ada orang ngetok pintu. Assalamualaikum. Bu, cerita nih ngucapnya sunnah salam. Jawabnya tetap wajib. Aku sedang bercerita, ngucap salam ibu tetap jawab. Kulang Pak ya. Assalamualaikum. Ditingoknya ada nenek-nenek Pak. Nenek itulah 3 hari tidak makan. Tuan, kasihlah aku makan. Aku dari 3 hari ini minum banyu baik. Kasih apa baik? Aku belum makan. Lakinya tadi turun, masuk ke dapur. Ngapa ayah tuh? Nak ngambil apa? Bininya tadi nih Pak, pelit. Nak ngasih ada nenek-nenek lapar. Jaya sudah ya, itu roti sudah sepotong. Jangan ninjok lagi untuk anak kita. Ada tak model itu bini Pak? Ada kan Pak? Yang mana Bu? Kalau nak sedekah, dia ngitung-ngitung. Sudah ya, anak kita lagi kurang. Ini watak orang pelit tadi Pak. Dia mau sedekah nunggu kaya. Salah Bu. Bersedekahlah untuk jadi kaya. Jangan nunggu lebih. Tidak akan pernah lebih Bu. Belum ada sejarahnya orang bersedekah jadi bangkrut, jadi miskin. Belum ada. Tapi kalau orang pejudi, ya, dia akan miskin. Dia akan bangkrut. Kalau bersedekah, mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Maka lakinya tadi, roti tadi, bini tidak boleh Bu, dipotong 2. Ini untuk anak kita. Aku nak ngejuk itu. Akhirnya dikasihnya Pak roti tadi. Nek, inilah adanya Nek, setengah Nek, katik lagi. Itu sisanya untuk anak aku. Sudah, berlalu nenek. Panjat lagi. Dia manjat ngambil telur itu, turun, dikasih ke bininya, selamat Pak. Burung merpati itu datang ke istana Sulaiman lagi. Ya Nabi Allah, telurku hilang lagi. Nabi Sulaiman yang duduk ini langsung tegak, marah bukan main. Dipanggilnya jin tadi. Wahai jin, datang. Sujud Pak. Apa baik gawe kau berdua? Ngapa pacak hilang lagi telur itu? Tenangis-nangis jin itu Pak. Wahai Nabiullah Sulaiman, sesungguhnya kaki laki-laki tadi sudah kami pegang, sudah mau kami tarik. Tiba-tiba turun malaikat Allah. Satu mencekikku, dibenamkan aku di tempat terbit matahari. Satu lagi mencekikku, diterbenamkan di tempat tenggelam matahari. Mereka
diselamatkan Allah gara-gara memberikan setengah potong roti kepada nenek tua tadi. Kesimpulannya Pak, musibah itu bisa saja akan ditimpakan sama bapak-bapak malam ini. Seandainya diberitahu, Habibi, kau akan kecelakaan di Pelaju, tapi kalau kau bersedekah malam ini 100.000, tidak jadi bala. Aku walaupun tidak katik duit Pak, aku akan ngutang untuk memberikan 100.000 itu. Betul tidak Bu? Mumpung bala belum ditimpakan untuk kita, bersedekah. Dulu saya pelit, lalu terpikir kalau bala sudah ditimpakan, tidak ada artinya lagi Bu. Kalau kaki sudah patah, berobatnya lah berapa Bu? Kalau kepala sudah berjahit, tangan sudah cengkong, tidak ada gunanya lagi. Maka secepat apapun bala akan ditimpakan kepada seorang hamba, kalau dia bersedekah, bala tidak dapat mendahului sedekah. Sedekah akan menjauhkan bala. Maka kalau ada sifat pelit, bersedekahlah. Supaya ibu, anggap saja ibu sedang menolak bala untuk diri ibu dan keluarga ibu. Mungkin apa yang dilakukan keluarga Bapak Wayan malam hari ini, dengan memberikan makanan, memberikan wakaf daripada surat Yasin, ini bagian dari sedekah. Mudah-mudahan keluarga beliau dijauhkan dari bala dan musibah. Untuk keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah beri ketabahan dan kesabaran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Saya mohon maaf, tidak ada bermaksud untuk menggurui. Seperti saya bilang tadi, paling lemak ke Pelaju bakar jagung. Hati-hati makannya nyelip di gigi. Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Kalau bapak ibu tersinggung, jangan lagi ngundang lagi. Burung Indrian, burung cendrawasih terbang ke Selat Maluku. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.